Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Subrijal. Pada video kali ini kita akan belajar teknik pemrograman bahasa C melalui program Dev C++ untuk melakukan perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Terima kasih. A few inches later. Oke, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya share ya, dibuka programnya. Nah, sekarang saya mau masukin mau bikin program aritmetik ya. Nah, bilangannya masukin bilangan ya. Nah, ini tadi ya kita kalau misalnya mencetak kan pakai di program sini pakai printf ya. Printf. Nah, selalu kalau itu selalu dibuka dulu kurungnya pakai tanda petik ya. Nah, petik misalnya kita mau masukin nama ya. Masukkan bilangan ya. Misalnya masukkan nilai bilangan A misalnya ya. Bilangannya A. Nah, ini spasi misalnya sama dengan nah selalu kalau setelah tanda kurung ini pakai petik ya. Nah, kemudian kalau masukin keyboard pakai apa? Nulisnya scan F ya. Scan F. Nah, dibuka nih, buka lagi. Nah, oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya bilangannya bilangannya integer, berarti masukinnya seperti apa? Persen D ya. Nah, atau persen I ya, persen D ya. Nah, udah persen D gitu ya. Udah jadi tipenya dulu bilangannya apa? Kalau persen D udah, baru koma ya. Nah, koma kalau masuk bilangan selalu pakai N ya, pakai N. N misalnya A misalnya namanya nanti ya. Nah, selalu pakai titik koma gitu ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi saya masukin lagi, saya copy saja bilangan B misalnya ya. Nah, bilangannya ada dua, pertama B misalnya. Nah, bilangannya B. Nah, berarti masukin bilangan A sama B ya. Ini tipenya integer, berarti nulisnya apa? Kalau tipenya tadi persen D, ini integer, berarti Anda bisa tulis di sini ya. Nah, misalnya tulis aja int spasi gitu ya. Ini tipe bilangannya A sama B ya, A, B gitu ya, titik koma itu. Nah, kemudian saya mau nanti ada dua bilangan lagi, tapi mau tipenya berbeda. Tipenya yang ada koma ya. Nah, float misalnya ya. Saya masukin lagi misalnya masukkan bilangan saya copy lagi ya misalnya ya. Masuk bilangan C misalnya. C sama D ya. Nah, kalau C ini kalau float bilangannya apa? Tipenya persen apa? F ya. Nah, ini persen F nih. Nah, ininya NF misalnya ya. Nah, ininya misalnya C misalnya ya, di C ya, di C. Jadi C-nya itu bilangan C sama D misalnya ya. C sama D itu bilangannya float ya, C sama D ya. Nah, scan F, persen F gitu ya. Persen F, koma, tutup ya, ini D misalnya. Berarti di sini nanti karena tipenya dia float ya, berarti ininya Anda bisa enter saja, tulis lagi misalnya float gitu ya. Float spasi C sama D, C, D gitu ya. Nah, udah selalu pakai titik koma. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau diapakan ini kalau penjumlahan, pengurangan ya, sama perkalian sama pembagian misalnya. Nah, kita misalnya pakai ini dulu di baris-baris dulu ya. Printf misalnya ya. Pakai ini, pakai backslash n misalnya ada dua. Nah, sekarang kita mau masukin nih bilangannya. Kalau misalnya K penjumlahan misalnya K sama dengan misalnya ya
misalnya penjumlahan A plus B, ya tulis aja K sama dengan A plus B gitu ya. Nah, koma ya, masih misalnya L, misalnya L itu bilangannya misalnya berarti pengurangan misalnya A min B misalnya gitu ya. Misalnya apa lagi? Koma ya, spasi lagi. Karena bilangan C apa yang C sama D ini kita kali sama bagi ya. Misalnya M sama dengan apa kalau kali itu misalnya C dikali bintang ya. Kali itu pakai bintang sama D ya. Nah, ini titik koma lagi gitu ya. Kemudian N misalnya, N sama dengan pembagiannya ya, C dibagi D ya. Nah, titik koma. Nah, berarti kalau sudah kita tulis perhitungannya ya, hitungannya berarti kan ini harus dideklarasikan lagi nih. K, L, M, N ini apa ya tipenya tadi ya. Kalau misalnya K sama L ini tipenya integer ya. Berarti di sini kita kasih koma aja lagi nyambungin ya. Koma K, koma L gitu ya. Nah, di sini huruf besar sama huruf kecil itu pengaruh ya. Jadi pengaruh. Kalau nulisnya huruf besar nanti tulisnya huruf besar. Kemudian apa? M sama N. Nah, ini tipenya float ya. Jadi di sini kita kasih aja nih, koma gitu ya. Koma M, koma N gitu ya. Nah, ini sudah nih, kita sudah deklarasikan semua. Sekarang kita cetak nih, kita mau cetak misalnya. Berarti apa? Print F ya. Print F ya. Selalu pakai ini. Misalnya tadi ya, apa hasil penjumlahannya misalnya hasil penjumlahan ya penjumlahan apa bilangan A dan B, bilangan A dan B misalnya sama dengan misalnya mau tab apa rata misalnya pakai tab ya misalnya backslash T ya sama dengan berapa misalnya berarti apa berarti jawabannya apa sama dengan ya spasi misalnya. Nah ini ininya dulu apa tipe bilangannya ya. Kalau tadi kalau dia apa integer berarti apa persen apa persen persen D gitu ya. Nah persen D. Nah kalau mau pakai ada baris baru berarti backslash n gitu ya. Nah ini setelah akhirnya nih. Nah setelah akhirnya udah ditanda petik baru kita koma kita panggil apa perhitungannya tadi. Berarti kalau tadi apa penjumlahan adanya di K berarti kita tulis K gitu ya. Nah jadi nggak susah. Kemudian kita belakangnya selalu pakai titik koma gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kemudian hasil pengurangan, nah ini kita bisa copy aja nih kalau sama ya. Kita copy ini ya, Ctrl C, ini Ctrl V ya. Nah, kita tulis nih tadi hasil pengurangan ya. Nah, hasil pengurangan bilangan A dan B berarti tadi sama ya tipenya integer D persen D. Ya, ini garis baru. Ininya panggilnya apa? Rumusnya L ya, A min B. Berarti ininya L gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, sekarang apa? Sekalian sama pembagian ya. Sekalian sama pembagian kita copy saja lagi dulu. Nah, copy lagi ya. Nah, ini hasil perkalian ya. Hasil perkalian bilangan C dan D ya. C dan D. Nah, ini apa tadi tipenya? Kalau tadi float berarti tulisnya udah sama dengan ini persen F ya. Persen F ya. Nah, ininya apa? Koma baru yang ditampilin yang mana? Nah, setelah perhitungan rumusnya nih, ini apa? Kaliannya M, berarti persen M gitu ya. Nah, kemudian misalnya atau lagi ya, misalnya hasil pembagian ya. Pembagian ya. Bilangan tadi C dan D
Ya, ini tadi persen F ya. Kalau misalnya persen F itu nanti ada 6 angka di belakang koma ya. Jadi kalau mau 2 angka, persen titik 2 F gitu ya. Ya, pakai persen titik 2 F. Kalau mau 3 angka, titik 3 F gitu ya. Nah, ini apa ininya? Habis, ini M ya, pembagian ini simpennya di N ya. Nah, ini di N. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Sudah ya, nggak ada lagi nih. Ya, sepertinya saya sudah. Ya, kalau sudah, kita coba ya, jalankan ya, execute ya, kita compile ya. Ini kita compile misalnya. Nah, kalau ada nggak ada, berarti aman ya. Nah, ini kita coba jalankan, execute lagi, kita run ya. Nah, ini saya harus share lagi deh nih. Ya. Nah, ini dia. Misalnya tadi masukkan bilangan A, misalnya 5 ya. 5. Masukkan bilangan B 2 misalnya. Masukkan bilangan C-nya 5 juga misalnya. 5 sama 2. Nah, lihat ya. Kalau misalnya penjumlahan A plus B 2 7 ya. 5 dikurang 2 3 ya. Nah, 5 dibagi 2, 5 dikali 2 10 ya. Nah, ini ada 6 angka di belakang koma nih ya. Kalau misalnya 5 dibagi 2 2,5 ya. Nah, ini diambil hanya 2 saja. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.